Ile, cake sama yang punya cake sama-sama manis nih guys. Jadi bingung pilih yang mana? Eits, nggak usah repot-repot milih guys. Sekarang cukup fokus aja nih sama cake yang lagi dimakan Natse. Sebut aja Banoffee Pie. Kalian tahu nggak sih kalau Banoffee itu singkatan dari banana and toffee. Kalau banana itu pisang, sementara toffee diartiin sebagai saus karamel. Yap, legitnya buah pisang ditambah manisnya karamel, bener-bener kompak guys di lidah. Apalagi ya guys, Banoffee yang lagi dimakan Natse ini udah fancy banget nih, pakai aneka topping krim yang colorful. Nah, yang mau ngerikuk, ini dia guys bahan-bahannya. Kahana dari Panache Sweets juga udah siap nih buat praktekin bikin Banoffee-nya. Salah satu bahan yang jadi primadona kali ini, ya jelas banana dong ya. Pisang-pisang yang mau diolah, pokoknya wajib matang paripurna ya guys. Eits, spesial untuk Banoffee buatannya Kahana, pakainya pisang jenis Cavendish, alias pisang Ambon putih. By the way, kalian tahu nggak sih, kalau buah pisang ternyata menyediakan sekitar 10% kebutuhan serat harian kita loh. Selain kaya akan nutrisi baik, pisang juga masuk list buah yang mudah diolah jadi beragam kuliner. Juara nggak tuh guys? Yuhu, banana squad ready. Tinggal tata aja nih guys, potongan banananya tepat di atas remah-remah biskuit. And now, saatnya meracik toffee alias karamel. BTW, pada tahu nggak sih apa itu karamel? Jadi, karamel diartin sebagai gula yang dilelehkan hingga berwarna kecoklatan. Nah, untuk proses gula yang dipanaskan ini nantinya bisa menaikkan titik didih plus kepekatannya guys. Just info aja nih, kalau karamel yang lagi dibikin ini jenisnya karamel basah ya guys. Campurannya terdiri dari gula pasir, kental manis, dan susu krim. Nah, campuran inilah yang akan bikin si karamel jadi nggak lengket dan terlalu kental guys. Yap, kalau biasanya titik didih gula ada di angka 160 derajat Celcius, kali ini nggak sampai sepanas itu tuh. So, masih encer gitu deh. Yap, secara mau bikin triple colors and flavors, Kahana bakal nambahin 2 rasa sekaligus nih guys. Ada rasa matcha dan taro. The last but not least, karamel yang original juga wajib absen dong ya. Okidoki, triple karamel siap landing nih guys di atas pisang dan biskuitnya. Yap, kalau Sheila on Seven punya kisah klasik, yang satu ini justru jadi resep klasik nih guys. Tepatnya sejak tahun 1971 silam, Banoffee hadir di jagat kuliner Inggris sebagai hidangan pencuci mulut. Nggak cuma stuck di zaman dulu nih guys. Dessert jadul ini ternyata abadi banget nih guys sampai sekarang. Bahkan variannya bisa lebih banyak nih, aneka rasa dan aneka warna. Lanjut, biar saus karamel meresap sempurna, Banoffee setengah jadinya didinginin dulu di dalam kulkas. Next, Kahana bakal bikin racikan terakhir nih guys, bikin whipped cream. Bahannya lebih simpel lagi, cukup cooking cream plus gula pasir aja. Aduk-aduk, pakai mixer biar cepat mengembang dan tercampur rata. Biar kompak sama saus karamelnya, Kahana bakal nge-mix whipped creamnya sama bubuk taro dan matcha. 2 rasa ini nih guys, yang jadi bestseller dari Panache Sweets. Oh my guys, ini dia definisi Banoffee masa kini. Nggak cuma ada yang rasa ori, tapi ada juga nih guys, rasa yang bervariasi. Untuk setiap porsi jumbo Banoffee ini bisa ready untuk 3 rasa sekaligus ya guys. Soal harga, cuma 60.000 seloyangnya. Terakhir, biar makin mantulita pas dimakan, better didinginin lagi ya guys Banoffee-nya. And jadi deh Banoffee-nya. Ulala, ini dia Banoffee Pie. Porsinya gede, bisa banget nih guys buat dimakan ramean. Walau baru 1 tahun buka orderan, Banoffee Pie mix 3 rasa ini jadi favoritnya semua kalangan. Kalau kalian tim ngerikuk atau tim order nih guys. Halo warga Bekasi, mana suaranya?
Gak nyangka kan kalau Bekasi punya destinasi wisata yang super kece. Untungnya nih guys, tim Tahu Nggak Sih punya informan yang bisa dipercaya. Eits, tapi sebelumnya kita mau nanya nih. Mohon jangan tersinggung ya, cuma mau nanya aja. Kenapa ya Bekasi sempat dibilang wilayah di luar planet bumi? Mungkin dari segi jarak tempuh kali ya, mungkin jauh kalau menurut aku sih. Kalau untuk yang tinggal di dalam Jakarta gitu. Jadi kadang bukan planet di mana, mungkin kayak dari jarak tempuh kita ngobrol itu orang-orang di Jakarta, kayaknya gitu sih ya. Karena udara di sana tuh lebih panas, terus orang-orangnya juga lebih banyak daripada kota-kota lain. Soalnya jauh, terus kalau kesana lama. Kalau kalian mau malam mingguan harus berangkat dari subuh. Oke, cukup. Buat kalian yang pernah nyinyir sama kota Bekasi, sekarang kalian pasti menyesal guys. Kalian tahu nggak sih, justru Bekasi memiliki banyak potensi. Pertama, lokasinya yang strategis. Lokasinya dekat dengan Jakarta Timur dan Jakarta Utara guys. Aksesnya gampang banget. Ada banyak pilihan, mulai dari bus Transjakarta, KRL, dan angkutan umum. Kedua, Bekasi dikenal sebagai kawasan industri. Jadi masalah pengangguran di Bekasi katanya nggak seribet daerah lain guys. Sedikitnya ada 8 kawasan industri besar di kota ini. Ketiga, perkembangan kota Bekasi udah sangat pesat. Banyak perumahan elit dan mal yang terintegrasi dengan pemukiman. Terakhir, potensi wisatanya guys. Ayo loh, pasti pada penasaran kan dengan wisata yang ada di Bekasi? Baiklah, kita jalan-jalan bareng ke Aryo dan ke Intan guys. Di mana lagi kalau bukan di Tahu Nggak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Guys, ngaku deh kalau lagi jalan-jalan wisata kulineran gitu, apa sih yang jadi pertimbangan kamu memilih satu kafe atau restoran? Reviewnya, tempatnya instagramable, atau antriannya yang super panjang? Katanya sih, tempat makan yang antriannya rame jadi salah satu ciri kalau makanan yang ditawarkan enak. Yang pasti, bahan baku tidak mengendap lama ya guys, jadi pasti selalu segar. Salah satu rekomendasinya ada di Jalan Trunojoyo, Bandung. Selain rame, yang unik adalah penyajiannya menggunakan claypot. Gini nih bentukannya, 100% terbuat dari tanah liat. Claypot dalam bahasa Indonesia sih dikenal dengan nama tembikar guys. By the way, tahu nggak sih bedanya tembikar sama keramik? Ayo. Meski keduanya sama-sama terbuat dari tanah liat, tapi tetap nggak sama ya guys. Kalau tembikar, tanah liat yang sudah dibentuk dan dikeringkan, langsung dibakar ditunggu pembakaran. Proses ini bertujuan agar tanah liat jadi padat, keras, dan kuat. Nah, sementara keramik, prosesnya nambah satu tahap lagi nih guys, yakni pengglasiran. Tahap ini nggak lain dan nggak bukan buat mempercantik tampilannya agar lebih glossy alias mengkilap. Contohnya, kayak bagian dasar claypot ini guys. Lapisan glasir pada dasar claypot ditujukan agar aroma tanah liat nggak bercampur pada makanan. Nice ya? Yuk, kita intip dapurnya si claypot ini. Ternyata nggak cuma bagus secara estetika penyajian guys. Si claypot ternyata juga bisa digunakan untuk memasak langsung. Tapi ada syaratnya, kudu heat proof alias bisa dipakai di atas api. Tahu nggak sih? Kalau claypot ini termasuk alat masak kuno loh yang diadaptasi langsung dari tradisi Cina Kanton. Tradisi kulineran pakai claypot ini akhirnya menyebar ke jagat kuliner di negeri jiran Malaysia, Singapura, sampai Hong Kong. Uniknya, aneka hidangan claypot di sini 100% hasil racikan Cici Sasha loh guys, sang pemilik resto. Eits, nggak cuma itu. Yang nggak kalah spesial nih, Cici Sasha juga jago loh menggabungkan menu oriental dengan selera lokal, khas Paris Panjava Bandung. Salah satunya dengan menambahkan kembang tahu dalam beberapa menunya. Hayo, pada tahu nggak sih campuran antara kuah kaldu, nasi atau mie, sayur, dan juga daging
jadi ingredients wajib nih guys dalam semangkuk klepotnya. Jangan lupa tutup klepotnya selama proses masak berlangsung biar cepat matang. Masak dengan metode slow cook ya, alias pelan-pelan aja. Iya. Nggak pakai lama, aneka menu klepot ready to serve. Yap, sejak buka pada Februari 2019 lalu, Cici Klepot jadi pelopor aneka menu klepot di kota Bandung. Kalau sekarang, ada 3 menu nih yang lagi mejeng di meja. Ada mie kriuk siram ayam, nasi buncis sapi, plus nasi kembang tahu. Semuanya dibanderol 30 ribuan aja. Mas kameramen, kita lanjut yuk ke adegan icip-icip. Ada yang udah lapar tuh. Selain tampilannya yang cantik, aroma masakannya bikin ngiler guys. Bikin nafsu makan makin jadi. Guys, tahu nggak sih? Wadah klepot ini sedikit banyak menambah aroma masakan jadi lebih sedap. Selain itu, panasnya makanan tetap terjaga. Cocok banget dikudap di kota Bandung yang sejuk. Bagi yang suka pedas, jangan lupa tambahin chili oil ya. Beuh, bikin kemeringet deh. Hayo, ada yang berani nyoba nggak? Wow, ini seru banget. Karena kali ini konon katanya Intan mau ngajakin kita buat jalan-jalan di area-areanya ekowisata. Jadi kita bisa ngeliat di sini ada konservasi mangrove gitu ya. Sambil kita juga menyusuri sungai. Kalau lebih, kamu bilang kayak gitu ya? Iya, jadi di sini tuh kan udah lucu banget nih Kak nih jembatannya, warna-warni, ya kan. Udah gitu kan hawa-hawanya enak dingin. Bener. Gitu kan. Jadi pas banget kalau misalnya ini dijadikan sebagai short escape buat yang ngerasa penat banget sama keribetan di kota gitu ya. Kotaan, iya. Mendingan kita langsung aja jalan-jalan dan ngeliat keseruan apa yang ada. Potensi wisata Bekasi ternyata no kaleng-kaleng loh guys. Buktinya, terdapat sejumlah spot yang wajib pingit kalian kunjungin. Terletak di ujung Bekasi Utara, paket wisata Sungai Jingkem dan Sungai Rindu memang masih hangat-hangatnya nih guys. Untuk mencapai lokasi ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 40 menit dari pusat kota Jakarta. Kalau mau aman sih, usahakan weekday ya guys, biar nggak macet. Tiba di Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, kalian bisa memulai petualangan. Untuk bisa mencapai spot wisata, Kak Aryo dan Kak Intan memilih untuk menyewa perahu. Kawasan Desa Samudra Jaya merupakan salah satu pintu masuk menuju ekoturisme Sungai Jingkem dan Sungai Rindu. Untuk mencapai titik lokasi, perjalanan via laut hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Perahu langsung mengajak pengunjung menuju lokasi pertama. Tempat ini menghadirkan pemandangan yang cantik dengan jajaran konservasi hutan mangrove. Dalam perjalanan, dijamin seru banget guys. Kawasan pesisir pantai dengan pemandangan laut lepas dijamin bakalan manjain mata. Gak butuh waktu lama, tibalah di spot pertama, yaitu Sungai Jingkem. Oke, nah sekarang kita udah memasuki kawasan dari Sungai Rindu. Tapi masuknya tuh dari Sungai Jingkem dulu. Gitu. Jadi sekarang di Sungai Jingkem ini kita bisa ngelihat udah lebarnya sekitar 15 meteran lah ya. Kalau panjangnya mungkin ribuan. Betul. Cuman yang tadi kita bilang, kalau sekarang ini kita bisa lihat di kanan kirinya itu adalah hutan mangrove. Meski berada dalam satu kawasan, Sungai Jingkem dan Sungai Rindu ternyata berada di kecamatan yang berbeda. Sungai Jingkem masuk dalam Kecamatan Tarumajaya, sedangkan Sungai Rindu bagian dari Kecamatan Babelan. Tiba di Sungai Jingkem, percaya deh guys, bener-bener bukan kayak di Bekasi. Udara pantai dengan rimbunan hutan mangrove dijamin bikin hati tenang. Kawasan wisata alam dengan panjang 2 km ini nggak cuma nawarin wisata air dan mangrove aja guys. Pada pinggiran sungai terdapat saung-saung dengan sejumlah spot foto yang instagramable.
Saung-saung ini juga menawarkan sejumlah menu dengan olahan khas Nusantara. Ekowisata yang bisa kita rasakan di sini, kita ada 3 titik sebenarnya ya. Ada 3 titik Yang pertama itu adalah Jembatan Cinta. yang tadi kita lewatin. Betul, kemudian juga ini ada di belakang kita bisa baca tuh, Sungai Jingkem. Udah gitu nanti berakhirnya ada di Sungai Rindu. Sungai Rindu yang terakhir. Bener. Bentar lagi tahun baru nih. Apanya yang baru guys? Resolusi baru? Semangat baru? Atau malah masih bingung sama rencana tahun baru? Sama tuh kayak Kak Virgi. Lihat aja sampai uring-uringan gitu guys. Anyway, tim tahu nggak sih punya yang baru juga nih buat kalian? Ikutin aja kuy. Tuh kan, kita mau tunjukin cara buat cake tapi dari pempek guys. Sebelum mulai, kenalin dulu nih Tante Henny sama Om Heri yang bakal jadi dosen pembimbing kita. Sebelum pempeknya tampil, terlebih dahulu ornamen-ornamennya harus disusun sebagai patokan. Oh iya, bunga dan boneka yang jadi ornamen di sini bukan kaleng-kaleng ya guys. Semuanya dari luar sono, alias impor. Duo kakak beradik asli Palembang ini awalnya bergerak dalam usaha wedding organizer. Tapi akibat imbas dari pandemi, mau tidak mau memaksa mereka memutar otak untuk menyelamatkan usaha yang sudah sangat minim pemasukannya. BTW, mereka mendatangkan pempeknya dalam keadaan beku dari Palembang langsung. Ada lenjer, adaan, telur kecil, keriting, crispy, dan pistel. Makanya nggak heran kalau dalam sebulan rata-rata terjual hingga 4.500 potong pempek. Oke, sekarang saatnya susun. Urutan pertama, kita pasang melingkar pempek keritingnya. Cukup pakai tusuk gigi, kemudian ditancapkan. Selanjutnya, berturut-turut pasang pempek crispy, adaan, dan telur kecilnya. Untuk birthday cake, standarnya dipakai 50 potong. Bahan baku pembuatan makanan khas Palembang ini adalah ikan tenggiri. Kalau dulu guys, aslinya masih pakai ikan belida. Tapi karena sekarang ikan belida sangat sulit didapat, otomatis harganya jadi mahal. Penyebab utama berkurangnya populasi ikan belida adalah penangkapan yang berlebihan. Selain penangkapan yang berlebihan, tingkat reproduksinya juga sangat lambat. Dalam sekali bertelur, predator air tawar ini hanya mengeluarkan kurang dari 500 butir. Bandingkan sama ikan lele dan gabus, yang sekali bertelur mencapai ratusan ribu. Parahnya lagi, kalau makanannya sulit didapat, anak-anak ikannya akan disikat juga sama induknya. Wadidaw, 3 kali kau mak. Itu juga yang menyebabkan ikan purba berbentuk pipi ini masuk dalam kategori ikan yang dilindungi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 yang di dalamnya tercantum semua family Notopteridae, yaitu Belida Borneo, Belida Sumatera, Belida Lopis, dan Belida Jawa. Tuh kan, kasihkan ngomongin ikan, pempek cake-nya udah jadi nih. Gimana? Unyu-unyu kan? Kayak kamu. Iya, kamu. Iya. Pantesan Kak Virgi jadi ogah ngasih buat temennya. Ngomong-ngomong, kalau yang mau dikasih laki-laki atau nggak suka bunga, terus gimana? Santuy guys, semua bisa diakomodir. Just sit back and watch. Kali ini, Om Heri berbaik hati mau nunjukin cara nyusun pempek tumpeng. Nah, kalau bentuk ini, jumlah pempeknya antara 75 sampai 175. Kok banyak banget sih? Ya kan permukaannya lebih gede, Bambang. Buat yang pengen bikin, simak yes. Kalau perlu, catat step-stepnya. Namanya juga tumpeng, so pasti dudukannya harus bentuk kerucut dong. Kalau kotak, ntar dikira martabak telur.
Kita mulai pasang pempek lenjer, keriting, terus adaan, kedudukan tadi. Jangan sampai penuh, karena memang sengaja mudah ekspos daun pisangnya. Bocoran aja nih, nggak ada urutan pasti dalam rangkai tumpeng. Yang bikin beda hanya kemampuan seni menyusunnya. Jadi buat kalian yang kurang diasah jiwa seninya, ya sorry strawberry. Nanti jadinya pasti nggak akan maksimal. Lanjut, pindahin tawar kerucut tadi ke tampah yang udah disiapkan dengan alas daun pisang. Karena konsepnya emang lebih tradisional, makanya penambahan pelengkap seperti mie dan timun harus ada. Belum kelar nih, biar makin cihuy, tambahin lagi tanaman dan penuhin permukaan kosongnya sama pempeknya. Oh my god, banjir ini mah. Terakhir, finishing touch yang bikin tumpeng biar semakin cantik, kasih parsley dan tomat cherry. Beres deh tumpengnya. Tinggal kirim dan kasih ke rekan bisnis atau bos kalian juga layak kok. Eits, jangan lupa dibayar dulu. Harganya mulai dari 850 sampai 1,5 juta rupiah. Nggak salah lagi, memang pempek sultan ya guys. Puas mengeksplorasi Sungai Jingkem, lanjut menuju ke Sungai Rindu. Untuk menuju Sungai Rindu, hanya dibutuhkan waktu sekitar 10 menit. Sama dengan Sungai Jingkem, tawaran di Sungai Rindu juga nggak kalah asik. Pokoknya mantap jiwa. For your info guys, kawasan Sungai Jingkem dan Sungai Rindu merupakan ekowisata yang dikelola secara mandiri oleh warga sekitar. Cuci mata udah, foto-foto juga udah. Sekarang Kak Aryo sama Kak Intan waktunya makan guys. Untuk mencoba keseruan wisata ini, tiap pengunjung hanya dikenakan biaya perahu sekitar Rp10.000 per orang, plus Rp3.000 tiap kali singgah di area saung. Kenyal-kenyal, manis, segar, hayo, ada yang tahu nggak? Berani tebak? Meski sama-sama dijadikan sebagai makanan pencuci mulut, jangan salah, antara jelly, agar-agar dan puding sangat berbeda. Iya sih, ketiganya berbahan dasar rumput laut. Ini guys bedanya. Jelly, teksturnya paling kenyal dan lembut. Terbuat dari rumput laut jenis Carrageenophyte seperti Hypnea dan Chondrus. Biasanya, jelly mengandung sari buah alami, gula, dan air. Jelly juga mengandung pektin. Itu loh, senyawa yang berfungsi membentuk gel pada jelly. Next, agar-agar. Terbuat dari rumput laut merah seperti Eusema dan Glacilaria. Dibanding jelly dan puding, agar-agar sudah lebih dulu ngehits di Indonesia. Bahkan bubuk agar-agar sudah ada sejak tahun 1871, berasal dari Melaka. Tekstur agar-agar lebih padat, agak keras, dan kenyal. Agar-agar baik untuk pencernaan karena kandungan serat yang tinggi. Sementara puding merupakan jenis makanan pencuci mulut yang bisa terbuat dari jelly, agar-agar, atau campuran keduanya dengan tekstur lembut dan halus. Puding bisa dibuat dengan cara direbus atau dikukus. So, jangan salah lagi ya guys. Talking about puding guys, pas banget nih, kita mau ngeliat proses pembuatan puding yang cantik banget. Puding ini bukan sembarang puding guys, melainkan puding 3 dimensi. Wah, makin penasaran kan guys? Puding 3 dimensi ini mengadaptasi dari bentuk benda-benda di sekitar kita dan juga makanan sehari-hari yang kita temui guys. Proses pembuatannya hampir sama dengan puding biasa. Hanya saja dibutuhkan kreativitas yang tinggi. Intinya sih, agak lebih ribet gitulah buat yang gak telaten. Hahaha. Di kota Salatiga, Jawa Tengah, ada salah satu usaha puding dengan berbagai macam bentuk yang unik.
Mulai dari puding lukisan wajah, puding karakter kartun, dan puding yang bisa ngeluarin duit. Kayak gini. Ini sih puding favoritnya kita. Baik-baik, bisa bikin kayak mendadak guys. Kanjeng Dimas taat pribadi aja kalah. Hahaha. Bahan pembuatan puding 3 dimensi terdiri dari susu, bubuk jeli, gula pasir, pewarna, dan sejumlah cetakan. First, rebus gula, kemudian masukkan susu, bubuk jeli, dan tambahkan air secukupnya. Aduk hingga rata. Pada saat merebus puding, usahakan api jangan terlalu besar ya guys, dan harus selalu diaduk. Kalau enggak, rebusan puding akan menggumpal. Proses perebusan terus dilakukan hingga bahan puding mengental. Sementara itu, siapkan cetakan. Angkat bahan puding, beri pewarna sesuai dengan bentuk yang akan dibuat. Seperti bentuk udang ini guys. Bahan diberi campuran warna kuning dan cetak. Sementara untuk huruf yang digunakan, bisa menggunakan warna merah. Dan bentuk sendok dan garpu pakai warna biru. Pengaplikasian warna tergantung selera ya guys. Lanjut. Selain membentuk berbagai karakter yang akan menjadi hiasan puding nanti, puding 3 dimensi juga ngandelin teknik lukis guys. Caranya dengan menempelkan pola gambar pada tisu khusus. Setelah itu, masuk ke tahap melukis dan mewarnai gambar. Hampir sama dengan teknik gambar pada kertas, proses dilakukan dengan mencelupkan kuas pada pewarna guys. Gak butuh waktu lama, jadi deh. Tuh lihat, lucu banget ya guys mangkoknya. Dibandingkan dengan puding pada umumnya, puding 3 dimensi memang terbilang rumit. Tiap bentuk dibuat dengan berbagai cara guys. Seperti pembuatan mie ini. Potong puding secara memanjang, baru deh susun di atas sumpit. Yang gak kalah unik, ada juga guys pembentukan seperti daging ayam, potongan wortel, bakso, daun bawang, dan semuanya hampir mirip dengan aslinya. Ini sih bener-bener ya guys, dibutuhin kreativitas tingkat kabupaten. Hahaha. Kalau semuanya udah ready nih guys, terakhir tinggal nyusun puding hingga tampak menarik. Gimana guys puding 3 dimensinya? Ucul banget ya, jadi nggak tega buat makannya. Dalam sehari, minimal ada sekitar 5 buah puding yang dibuat di tempat ini. Harganya beragam, mulai dari Rp70.000 sampai dengan Rp300.000. Tergantung dari besar kecilnya puding dan kerumitan konsep yang dibuat. Ini mah bikinnya berjam-jam, makanya cuma 5 menit. Hahaha. Kurang romantis gimana guys? Makan berdua dengan pemandangan alam yang cantik banget.